这个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, hayu kita simak. Guo Yuhao, saya tidak berpikir bahwa kualitas ikan bakar Anda akan sangat tinggi. Bagaimana dengan ini? Setelah saya mentraktir Anda makan malam, Anda bisa mentraktir saya untuk beberapa ikan bakar. Bagaimana itu terdengar? Wang Dong berbicara dengan ekspresi bersemangat ketika dia mengingat aroma lezat dari ikan bakar yang baru saja dia makan. Guo Yuhao tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak mungkin mau makan ikan bakar setiap malam, bukan? Bahkan jika rasanya sedap seperti yang Anda katakan, Anda masih akan bosan jika memakannya terlalu banyak. Petik 2. Wang Dong menjawab, jangan khawatir, saya tidak peduli. Mari kita bicarakan hal itu ketika saya berhasil memuaskan hasrat saya. Sudah diselesaikan, saya ingin makan 4 ikan bakar besok malam. 2 ikan saja tidak cukup untuk memuaskan saya. Selain itu, apakah Anda melihat berapa banyak orang yang mengantri hari ini? Saya pikir Anda harus menjual beberapa ikan lagi, itu tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Jika tidak, kami akan selesai memakannya bahkan sebelum Anda mulai menjualnya. Petik 2. Pada saat ini, keduanya sudah berkemas dan kembali ke asrama mereka. Sebelum kembali ke kamar mereka, mereka memutuskan untuk pergi ke kantin untuk makan malam. Wang Dong, karena kakak tertua sulungku memberiku pil air misterius lainnya, apakah kau pikir aku harus memakannya atau pil peningkatan jiwa dulu? Guo Yuhao mengeluarkan kedua pil itu dan bertanya pada Wang Dong. Wang Dong jelas lebih berpengetahuan daripada dia di bidang pil obat. Setelah menerima 2 pil, Guo Yuhao benar-benar merasa agak tidak sabar. Jika dia menambahkan sifat obat dari 2 pil ke budidaya sendiri, dia tidak akan berada di belakang siswa lain di kelas mereka lagi. Wang Dong berpikir sejenak, sebelum menjawab, saya sarankan Anda tidak terlalu bersemangat untuk mengambil 2 pil ini, setidaknya, untuk saat ini. Petik 2. Mengapa? Guo Yuhao bertanya dengan ekspresi bingung. Wang Dong menjawab, pikirkan tentang itu. Anda baru saja menggunakan pil air misterius kemarin. Banyak kotoran tubuh Anda sudah tersiram. Khasiat obat dari pil air misterius akan tetap di tubuh Anda untuk jangka waktu tertentu, tetapi akan larut ketika Anda terus bermeditasi. Jika Anda minum obat lain sekarang, meskipun masih memiliki beberapa efek parsial, Anda akan membuang beberapa kekuatan obatnya. Pil air misterius dan pil peningkatan jiwa keduanya dapat digambarkan dengan kata-kata harta karun surgawi. Karena Anda memiliki pil yang sangat berharga, Anda harus menggunakannya secara penuh. Saya menyarankan Anda berkultivasi sekitar 10 hari atau lebih, tunggu sampai tubuh Anda berhasil menyerap sepenuhnya efek dari pil air misterius pertama sebelum Anda menggunakan yang kedua. Anda akan dapat meningkatkan fisik Anda selangkah demi selangkah, sekaligus meningkatkan kekuatan jiwa Anda secara bersamaan. Setelah Anda selesai menyerap efek obat dari pil air misterius, baik fisik dan lorong Anda akan mengalami peningkatan yang agak besar. Jika Anda kemudian menggunakan pil jiwa peningkatan, karena tubuh Anda akan bebas dari penghalang Anda secara alami akan dapat memperoleh manfaat sebanyak mungkin. Petik 2. Guo Yuhao merasa bahwa analisis Wang Dong sangat masuk akal. Terima kasih, aku beruntung kamu memberitahuku tentang semua ini sekarang. Jika tidak, saya tidak akan tahu bagaimana menggunakannya secara efektif. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu akan makan milikmu hari ini? Petik 2. Wang Dong mengangguk dan berkata, saya sudah di peringkat 21, fisik dan lorong-lorong saya dalam kondisi sangat baik. Itu secara alami sempurna bagi saya untuk menyerap pil peningkatan jiwa sesegera mungkin. Ketika saya memakannya, saya akan bisa melarutkan kekuatan obatnya dalam 1 malam. Hehe, aku akan berada di peringkat 20 besok, atau mungkin bahkan peringkat 23. Bukankah senior Xiaoya mengatakan bahwa dia akan membiarkan saya memasuki sekte Tang jika saya peringkat pertama dalam penilaian mahasiswa baru? Setelah makan pil peningkatan jiwa ini, saya bahkan lebih yakin bahwa saya akan dapat mencapai tempat pertama. Baiklah, saya akan mulai sekarang. Anda harus pergi dan berkultivasi sendiri. Petik 2.
Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pil jiwa peningkatan seukuran kacang walnut dan memasukkannya ke mulutnya. Dia menggigitnya dengan lembut, menyebabkan aroma yang sangat kuat untuk segera menyembur keluar dari pil. Wang Dong menghirup pelan, lalu segera mulai menyedot cairan hijau keluar dari pil. Dia bahkan tidak menyia-nyiakan kulit luar pil, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya beberapa kali sebelum menelannya. Pada saat itu, asrama menjadi dipenuhi dengan aroma alami yang menyerupai sekelompok 10.000 bunga. Pikiran Huo Yuhao terasa segar, sementara ke-36.000 pori-porinya sepertinya terbuka, menyebabkan rangsangan yang sulit dideskripsikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak berani membuang waktu, dengan tergesa-gesa duduk di tanah dalam posisi bersila untuk mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa kekuatan jiwanya telah disesuaikan dengan kondisi optimal untuk kultivasi. Setelah dibaptis dengan pil air misterius, kultivasi hanyalah bentuk kesenangan bagi Huo Yuhao. Dia dengan cepat memasuki keadaan meditasi, kemudian mulai mengedarkan teknik surga misterius tanpa halangan apapun. Itu meresap ke seluruh tubuhnya sementara secara bersamaan meningkatkan kekuatan jiwanya perlahan, meskipun pada tingkat yang sangat stabil. Cahaya giok redup secara bertahap mulai muncul dari tubuh Wang Dong, diikuti oleh aura menyegarkan yang kuat yang beredar di seluruh ruangan. Beberapa di antaranya diserap oleh Huo Yuhao, tetapi lebih banyak lagi yang dihirup oleh Wang Dong saat dia berlatih pernapasan. Di bawah stimulasi pil kemajuan jiwa, kekuatan jiwanya telah mulai meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Setelah belokan dan belokan yang terjadi padanya 2 hari yang lalu, kehidupan sekolah Huo Yuhao mulai tenang. Bukan hanya itu, tetapi dia secara bertahap mulai mendapatkan ketenaran. Praktis semua siswa dan guru yang mencoba ikan panggangnya tanpa henti memujinya. Huo Yuhao menambah jumlah ikan yang dijualnya dari 20 menjadi 30, tetapi ia masih jauh dari memuaskan keinginan para siswa dan guru. Namun, dia tidak mau membuat lagi, karena dia masih membutuhkan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Demi 1 ikan bakar, banyak siswa akan bergegas keluar dari sekolah begitu kelas berakhir. Selain itu, karena tingginya permintaan akan ikan bakar, ia tidak punya pilihan selain memaksakan batas 1 ikan per orang. Namun, meskipun permintaan untuk ikan panggangnya setinggi itu, Huo Yuhao tidak pernah menaikkan harganya, menyebabkan dia menerima ulasan positif dengan suara bulat dari para siswa. Selain itu, ia bahkan mendapat beberapa teman baru. Keindahan nomor 1 di halaman luar, Jiang Nanan, masih berakhir dengan memakan salah 1 ikan panggangnya pada akhirnya, meskipun dia mengantri sendirian untuk membelinya. Namun, hal yang lebih menarik adalah bahwa, meskipun Su Sanxi tidak bisa menyenangkan Jiang Nanan dengan ikan bakar, dia juga menyukai rasanya. Oleh karena itu, ia menjadi salah satu pelanggan paling setia Huo Yuhao. Dalam sekejap mata, 3 bulan pertama sekolah telah berlalu. Di bawah pengajaran Zhou Yi, yang ketat sampai disesatkan, kelas 1 dapat dikatakan telah sepenuhnya berubah. Namun, eselon atas akademi sedikit terkejut dengan fakta bahwa sebenarnya ada antara 60 dan 7 siswa yang tersisa dari pembaptisan 3 bulan kelas 1, yang menjadi tanggung jawab Zhou Yi. Ini adalah liga yang terpisah dari estimasi sepertiga sekolah. Jika seseorang bertanya siapa yang paling banyak berubah di kelas 1 selama 3 bulan ini, jawabannya pasti adalah Huo Yuhao. Ketika dia memasuki akademi, kekuatan jiwanya hanyalah peringkat 11. Selain itu, dia baru saja mendapatkan cincin jiwanya. Kekuatannya telah benar-benar mati terakhir ketika peringkat di akademi, tanpa ketegangan sama sekali. Namun, setelah 3 bulan ini, Huo Yuhao benar-benar berubah. Selain itu, tidak ada orang yang menantangnya untuk posisinya sebagai pengawas kelas sejak ia mengambil peran. Itu bukan karena Huo Yuhao menggunakan kekuatannya untuk mengejutkan semua orang, atau tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sebaliknya, itu karena semangatnya telah memicu kekaguman para siswa di kelas 1. Ini adalah alasan utama bahwa 2/3 dari kelas mampu bertahan di kelas 1, bahkan di bawah pengajaran ketat Zhou Yi. Huo Yuhao benar-benar bekerja terlalu keras. Praktis semua guru yang mengajar kelas 1 mengetahui keberadaannya. Tidak peduli kapan kelas itu, atau pelajaran apa yang sedang terjadi, akan selalu ada sepasang mata yang terfokus pada guru selama seluruh pelajaran. Pemilik sepenuhnya berfokus pada mendengarkan penjelasan guru.